Selamat pagi, Bu. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Linda yang bertugas pada pagi hari ini, mulai dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti ya, Bu. Iya, Mbak. Sebelum saya mulai, bisa sebutkan nama serta alamat, Ibu? Nama saya Tani, alamat saya Sukoharjo. Baiklah, Ibu, di sini nanti saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi ibu postpartum karena tadi Ibu habis melahirkan, ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, tadi keluhan yang Ibu rasakan apa, Ibu? Saya kurang tahu makanan apa saja yang harus saya konsumsi setelah melahirkan. Jadi kurang mengetahui pantangan-pantangannya, kemudian misal kalau makan ini nanti efeknya apa gitu, ngoten nggih? Iya. Nah, sebelum saya jelaskan ke situ, adakah hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Itu, Mbak, pantangan apa saja dan makan apa saja yang saya konsumsi. Baiklah. Langsung saja, Ibu. Sebelumnya itu dalam tubuh ini kan memerlukan banyak nutrisi. Nah, tujuannya itu banyak, Bu. Salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari ibunya sendiri dan juga dedek bayinya. Terus kemudian itu juga mencegah penyakit anemia. Terus yang ketiga itu Bu dapat menunjang tumbuh kembang bayi. Nah, karena kalau misal ibunya itu mengkonsumsi nutrisi yang baik, kan juga anaknya nanti tumbuh dengan baik juga gitu. Kemudian juga itu Bu dapat memproduksi ASI yang lancar. Nah, ASInya Ibu keluarnya gimana, Bu? Sekarang ini masih sedikit. Sedikit, enggak apa-apa. Nah, tadi mengenai nutrisinya tadi loh, Bu, kan mengandung, yang pertama itu ada mengandung karbohidratnya, Bu. Nah, makanan yang boleh dikonsumsi itu serta porsinya itu ini, Bu, 1/4 cangkir jagung pupil itu, Bu. Kemudian 1 porsi sereal dan juga 2-6 biskuit kering, Bu. Karena biasanya itu dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering gitu. Kemudian setengah cangkir kacang-kacangan. Kemudian yang kedua itu tentunya makanan yang mengandung lemak, Bu, seperti 3 sendok makan itu kacang tanah, Bu. Kemudian 4 sendok itu makan krim, kemudian secangkir es krim juga bisa. Kemudian yang selanjutnya itu makanan yang mengandung banyak protein, Bu. Itu misalnya 120 gram keju. Kemudian selanjutnya itu juga takarannya 120 sampai 140 gram ikan atau daging. Kemudian itu juga 200 sampai 240 gram tahu. Biasanya di sekitar rumah Ibu itu gampang mencarinya itu apa, Bu? Daging gampang, Bu? Gampang, Mbak. Itu semua gampang. Tapi kata orang tua saya kalau makan ikan atau daging itu bisa luka. Mempengaruhi lukanya. Apa itu benar apa enggak? Nah, itu mungkin kalau mengkonsumsinya terlalu berlebihan, Bu. Jadi bisa mengkonsumsi itu tapi dalam porsinya yang sedikit saja. Seperti takaran ini ya, Mbak? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sayur-sayuran dan buah-buahan, Bu. Ibu itu nggak suka mengkonsumsi sayur dan buah? Saya sering, Mbak. Biasanya sering makan sayur apa, Bu? Sayur daun katuk itu ya, sayur bayam dan sayur lainnya. Itu gampang ya, Bu, dicari di sekitar rumah Ya. ya? Nah, itu baik, Bu. Seperti wortel juga, Bu, wortel juga. Terus kemudian 3/4 cangkir brokoli juga baik. Pokoknya sayur-sayur yang ada di sekitar Ibu ya, sesuai dengan takaran yang telah saya jelaskan tadi, Bu. Kemudian ada mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Kalau vitamin itu misalnya itu, Bu, vitamin A. Nah, tujuan mengkonsumsi vitamin A itu untuk itu, Bu, kesehatan kulit yang terdapat dalam telur, hati, dan juga keju seperti ini. Kemudian ada yang kedua itu vitamin B6. Nah, vitamin B6 itu sendiri membantu penyerapan protein yang ada di dalam tubuh. Nah, Ibu nanti bisa mengkonsumsi daging, hati, kemudian kacang polong dan juga kentang, ngoten, Ibu. Kemudian yang ketiga itu ada vitamin E. Nah, vitamin E ini sendiri sebagai antioksidan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Ibu. Biasanya kan itu ya, Bu, cepat lemes nggak, Bu, biasanya? Enggak, Mbak. Enggak.
terus kemudian ada zat besi dan juga ada asam folatnya Bu. Nah yang terakhir ini itu Bu, cara menambah pemberian nutrisi pada ibu itu bisa dengan melakukan jumlah dan kualitas nutrisi setiap kali makan. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, takaran tadi Bu di sehabis makan gitu loh Bu. Jadi sesuai dengan takaran yang tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Kemudian juga menambah frekuensi dari makan tadi. Berarti kayak makanan sedikit tapi sering itu ya Mbak ya. Dan juga tadi kemudian kan saya sudah selesai menjelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak Mbak, pun jelas Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira cukup nih Bu. Semoga sedikit informasi yang saya berikan dapat berguna untuk Ibu dan menambah pengetahuan Ibu. Semoga juga nutrisi dalam tubuh Ibu segera baik juga. Dan dedeknya sehat-sehat terus ya Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Bu.